Lihat sini. Lihat sini, fokus. Ambil nafas. Banget mulut. Dan tidur, tutup matanya. Semua relax, santai. Bagus, tutup matanya, jaga keseimbangannya, jangan terjatuh. Nah, di hitungan ketiga, kamu yakin dan percaya, bos di kantor ini adalah pesulap merah. Iya. Sebenarnya gue hipnotis semua tadi. Tolong balikin lagi Pak, itu karyawan Enggak. gua Pak, itu karyawan gua, ya Allah itu banyak banget karyawan gua nggak ngakuin gua Pak. Gua dulu pernah susah, gua pernah ngutang di salah satu pinjol, di teror di ini, gua nggak mau karyawan gua ngerasain yang gua rasain. Oke. Justru orang-orang yang kayak gini adalah pengikut setia kita. Iya betul. Yang dia selalu mantengin aktivitas kita. Orang-orang yang nyinyir dan apa itu harus dipelihara, Bro. Iya. Jangan dimusuhin. Saya menerapkan ilmu Gemba. Apa tuh game? Gemba itu bahasa Jepangnya itu, jadi pemimpin itu tidak boleh berada di belakang meja. Haram. Oh. Nah, ini kita jalan menuju warteg ya, Bang. Kita mau makan siang di warteg karena Marcel pesulap merah saya ajak makan restoran nggak mau. Iya. Kita berangkat dari susah semua, jadi lebih lidah kita nih lidah warteg. Lidah warteg banget, yoi. Ya. Jadi kita makan warteg aja. Yang penting kenyang ya, Bang. Yang penting kenyang. Tapi enak juga sih ya. Makan di restoran malah nggak masuk biasanya. Yoi, betul. Ini kita jalan kaki deket ya, Bang, ya sini? Dekat banget, dekat ini di sebelah ini langganan saya wartegnya. Oke. Murah, bersih, makanannya enak lah. Enak. Nah. Oke, siap. Yoi. Ya kita bentar lagi nyampe kok. Oke. Wilayah Bang Jon. Wilayah Bang Jon ini, guys. Sehat ini jalan nih. Mau Iya. makannya warteg, habis itu kita jalan kaki. Wah, sehat, Iya. sehat banget Sehat di badan. banget ini udah bener-bener. Sehat banget. Ngelihat teman-teman ya kan di Iya, jalan. nyapa orang-orang, Nyapa jadi orang-orang ketemu, iya. gitu kan. Dan 1, 2, 3. Tapi nyampe sekarang masih sering makan di warteg, Bang, emang? Masih. Masih ya? Kadang kalau nggak makan di tempat, saya suruh sekretaris saya pesan bungkus. Oh, iya. Menunya tuh saya suka sop Sop. bening, perkedel, sambel, wah itu udah. Oh. 14.000 doang. Pak, iya bener. Biasanya saya 3 menu di satu piring biasanya Iya, kalau 14.000 doang. Iya, iya. Nah, ini. Iya, mam di sini. Ini sakti nih, guys. Tinggal nunjuk. Sakti. Langsung menu touchscreen. Gini-gini doang ya. Iya, touchscreen touchscreen. dia langsung keluar ya. Iya, betul. Oh, ini apa ini Bu yang ditutup nih? Oh, nggak ada. Habis, Ya? habis. Oh, habis ya. Oke. Wah, telur dadar ada nggak? Habis. Goreng dulu lah. Ah, mau banget. Goreng dulu lah, 2 telur dadar. Telur dadar 2. Iya. Cepat, iya. goreng dulu, Pak. Telur Lama dadar. nggak? Nggak kan? Sebentar kan telur dadar? Bentar, anget-anget enak itu. Iya. Bisa. Bisa. Nungguin telur Iya, dulu nungguin. deh. Es teh manisnya dulu keluarin Es deh. teh manis. Nah. Sel, gue udah pesan sampai es teh manis sama apa nih, es lemon nih. Es lemon. Lama banget makanannya. Mbak, mana sih makanannya, Mbak? Udah belum? Oh, udah. ini kita ambil sendiri Iyalah, aja. Yuk, ambil sendiri aja situ. Biasanya kalau di warteg dilayanin. Kalau di Ini warteg kan biasa touchscreen. Kalau kita ini udah kayak yang punya warteg. melayani diri sendiri. Iya. Yuk. Kayak prasmanan aja, Sel, kita, Sel. Yoi. Wah, ini jarang banget. Gue Mana belum pernah nih. Piringnya saya ambil sendiri, Mbak. Ah, ambil sendiri aja. Oh, ngambil sendiri, Bang Jon Ngambil juga. sendiri aja kita. Semua. Ah, sip. Mana centong nasinya yang mana, Mbak? Oh, udah ada. Oke, gua ambil duluan ya. Ya, boleh. Oke. Ini makanan paling sedap ini. Sedap. Kalau di warteg enaknya adalah yang gue suka bisa dicampur-campur loh. Iya, benar. Satu piring Ada. tiga Iya, lauk. bisa beberapa menu ya. Iya. Sayur sopnya ini ya, sayur sop ya. Wah, ini favorit gua nih. Sayur Makan. daun singkong ada, Kak. Sayur sop. Adanya nangka. Nangka. Oke. Mantap. Sambelnya mana, Mbak? Ini. Wih, sambelnya. Apa ya? Nah, telur nih, yang utama telur nih. Ini sendoknya mana, Kak? Pakai apa? Nih, sendok Oh, telurnya pakai mana? ini. Ini pakai Oh ini. iya, pakai ini. Wah, ada capitan ternyata di sini. Kayak biar mesra lu ambilin gua dong, Sel. Iya, Biar sekian. Ya Allah, aku pasrahkan hidup. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi.
Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku pada Orang TikTok, orang TikTok. Cie. Orang TikTok. Dia mau suap-suapan kayaknya. Cie. Ya kita makan yuk. Iya tuh, Bang John udah selesai duluan. Tungguin ya Bang John. Siap. Ayo. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa makan ya. Alhamdulillah. Ini prinsip hidup gue dulu tuh Bang. Yang penting makan tiap hari yang aja penting makan. Iya kan? Iya bener. Hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Nah itu betul. Jadi nggak perlu keren-kerenan banget lah. Iya. Yang penting kenyang kalau dulu mah. Iya. Wah ada kerupuk lagi ditambah. Kerupuk, Nah Bang, ini sambil ngobrol-ngobrol nih Bang. Boleh, nih, ya. boleh. Yuk kita makan sambil ngobrol. Tahun 2019, lu katanya pengangguran. Iya, bukan Itu katanya, beneran? emang beneran. Beneran? Memang beneran. Bukti-buktinya nanti gue tampilin sini ya? Banyak, Bang, di kantor gua, di rumah gua selalu ada foto-foto gua Ada zaman ya? susah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita suapan pertama dulu nih. Ya, jadi 2019 itu gua masih main burung, Sel. Main burung tuh apa? Jadi gua dulu pekerja di lomba burung itu pekerja serabutan, dapatnya duit harian lah. Mungutin bendera, jadi MC. Jadi kan kalau burung tuh kan ada kelas-kelasnya gitu. Jadi kita yang ngumumin tuh MC tuh. Lama tuh di kerjaan Hampir burung. 8 tahun. Banget. Bener-bener Luar udah. biasa. Karena di dunia burung gue ketemu keluarga kedua gue gitu loh. Orang lingkungan yang menerima apa adanya tanpa melihat status sosial. Sehari cuma dapat 60.000. Jadi gue tenggelam di situ di comfort zone itu gitu. Zona nyamannya di situ Zona ya? nyamannya di situ. Oke, terus? Nah, Kok bisa tiba-tiba? Itu nyampe tahun 2020? 2019. 2019 gue terakhir event itu Airin Cup kalau nggak salah itu di daerah BSD. Iya. Habis event itu gue kayak ini loh, kayak mendadak aja tuh kayak ini gue mau sampai kapan ya hidup gue kayak gini terus gitu. Nah terus selang berapa waktu kemudian ada kondisi di mana orang tua saya, mama saya tuh sakit. Ini real story demi Allah pun saya berani bersumpah. Mama saya sakit, saya tuh anak laki satu-satunya Sel. Oke. Kakak saya perempuan, adik saya perempuan, saya anak di tengah laki-laki. Saya sayang banget sama ibu saya. Nah, di waktu itu mama saya sakit, gue kayak nggak berdaya sebagai anak gitu. Lu pasti punya orang tua, Iya, betul. dan kalau lu nggak bisa kayak ngebantu orang tua tuh kayak kita merasa berdosa banget gitu. Nah, di situ gue udah kayak merenung, menyesal. Ini apakah masih ada kesempatan lagi? Gue berdoa gitu kan. Gue belum mualaf tuh. Gue masih belum mualaf tuh di bulan itu. Oke, terus? Kok bisa mualaf tuh gimana? Nah, jadi terus saya marah kan sama diri saya sendiri. Kemudian saya tuh tahu banget trigger saya supaya semangat itu yaitu saya punya orang yang saya cintai. Kan gue yang lebih mengenal diri gue kan kayak lu, yang paling mengenal diri lu ada diri lu sendiri. Diri kita sendiri. Nah, gue juga sama. Yang paling mengenal diri gue adalah diri gue sendiri. Gue harus dapat pasangan nih biar gue semangat. Nah, pikiran gue waktu itu kan. Nah, akhirnya gue minta dikenalin nih sama yang sekarang jadi bini gue, janda anak satu. Oke. Alhamdulillah pas kenalan, dia menerima gue apa adanya. Wah, gue mulai tuh bener-bener kayak semangat banget nih. Gue kayak punya... Itu belum kaya tuh padahal? Belum lah, bener-bener masih burung ya itu ya? masih di burung. Nah, dari situ gue mulai mencari kerja. Alhamdulillah, ya alhamdulillah gue dapat kerja di perusahaan marketplace penyewaan kantor virtual di Said Sudirman tuh. Oke. Ya, terus? Dari situ gue pacaran kan sampai pacaran sama bini gue. Iya. Gue kerja di situ 2 bulan gue pacaran, gue mantap untuk mualaf. Sebetulnya mualafnya saya itu bukan karena saya mau menikah sama istri saya, bukan. Lalu? Saya dari kecil ada di lingkungan yang mayoritas muslim di Pondok Raden Patah, Sayung, Semarang. Jadi kenal tentang Jadi muslim memang juga udah ya? terbiasa banget dengan lingkungan muslim gitu. Ya, alhamdulillah, bismillah. Bahkan gue sebelum mualaf pun gue baca Al-Fatihah tuh lancar banget gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, jadi gue tuh benar-benar yang udah kenal terbiasa lingkungan dengan, gitu. Dan saya melihat di lingkungan saya dari kecil tuh Islam itu agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, yang benar-benar
adem, sejuk, toleransinya tinggi. Itu yang memantapkan saya memeluk agama Islam. Jadi seorang mualaf gitu. Terus hal apa nih Bang? Kayak gimana caranya cerita itu lanjut kayak menuju kok tiba-tiba 2022 kayak gini gitu? Ya. Kan apa nih kan nih Gua bilang kerja. kan, mama gua sakit, gua kayak nggak berdaya, gua minjem orang soal sini termasuk bos gua yang punya gantangan tuh nggak percaya. Dijawabnya, ntar lu balikinnya gimana? Karena dia tahu penghasilan gua setiap hari berapa. Nah, singkat cerita yang gua kenalan sama bini gua itu, jadi gua jadi semangat lagi, akhirnya gua kerja, gaji 6 juta waktu itu, alhamdulillah. Nah, setelah gua mualaf di bulan Oktober 2019, November gua nikah. Tanpa pesta, cuman di KUA doang, modal duit 500.000. Nah dari situ udah tuh ya kayak orang pada umumnya aja lah, menjalin rumah tangga, kerja gue pagi berangkat sore. Tapi memang etos kerja saya tuh tinggi. Jadi saya dimanapun saya bekerja tuh pasti all out gitu. Maksimal nah, ya alhamdulillah di situ saya kerja bagus, penyumbang omset tertinggi di perusahaan bro. 500 juta sebulan gua. Jualan apartemen 12 unit. Demi Allah. Jago marketing emang lu yang berarti ya? Karena sebelum gua di Burung, gua sempat kerja di otomotif dulu. Jadi gua belajar ilmu marketing di dunia otomotif gitu. Nah, udah nih menjalani kehidupan layaknya orang pada umumnya lah. Nah, Maret bro, Covid. Nah, iya, Covid. Maret Covid. Gua orangnya kan frontal bro, vokal gitu. Gua berani ngomong kalau ada yang kurang sesuai. Bos gua orang India. Gaji gua dipotong bro, 200.000. Gara-gara gue lupa absen. Gue ngadu ke bos gue, Pak, istri saya tuh lagi hamil, Pak. Bapak kok tega banget, potong ini lagi Covid, Bapak udah kurangin gaji saya, sekarang Bapak potong gaji saya. Terus? Jawaban dia gini, kamu kalau jadi karyawan kebanyakan nuntut, kebanyakan komplain, udah kamu gak usah kerja sama saya. Maret 2020 gue dipecat bro, bayangin tuh. Dipecat? Ya, waduh, jadi puyeng lagi, tadinya udah zona nyaman lagi. Gue pun kayak diuji banget. Oh ya Allah, ini kok gue ada terbesit sedikit pikiran. Ya Allah, gue masuk agama Islam kok ujiannya berat malah banget. Begini, iya. Secara manusia. Iya. Tapi terus gue patahkan pikiran gue. Enggak, Allah nggak mungkin ngasih yang jelek ke umatnya. Karena waktu itu Pak Ustadz yang mualafin gue juga bilang, kalau kamu jadi seorang muslim, jadilah muslim yang benar-benar taat. Jadilah muslim yang benar-benar percaya Allahu Akbar. Ya, kalau kamu mau sukses dunia akhirat, hablum minanas, hablum minallah, perbanyak silaturahmi. Udah tuh gue bantah tuh pikiran gue, akhirnya gue minta ampun sama Allah. Dari situ dipecat tuh. Nah gue telepon istri gue. Ada 2 orang yang gue telepon, istri gue. Gue bilang, Ma, aku dipecat. Alhamdulillah bro, jawaban istri gue gini, ya udah Pak, nyari kerja lagi. Itu yang bener-bener membuat saya. Ya? Jadi seorang perempuan yang hebat di belakang laki-laki sukses itu nyata. Ketika gue dipecat dari perusahaan, istri gue bukannya menyalah-nyalahkan gue, malah menyudutkan, bukannya menyudutkan, tapi dia cuma jawab simpel aja. Ya udah Pak, nanti cari kerja yang lain. Di situ gue bener-bener kayak dapat booster semangat gitu bro. Nah orang kedua yang gue telepon adalah Pak Sabar. Jadi Pak Sabar itu gue kenal waktu gue di perusahaan tersebut. Itu bermitra sama perusahaan tersebut. Pak Sabar itu punya kantor virtual pertama High Five itu di Kelapa Gading. Gitu. Oh ini Pak Sabar ini yang punya High Five ini? Iya, foundernya tuh Pak Sabar pertama kali. Waktu itu yang punya 5 orang bro. Jadi gue telepon Pak Sabar minta kerja. Si Pak Sabar jawabnya gini, nanti saya bicarakan dulu ya sama BUD lainnya. Karena waktu itu yang punya 5 orang, meskipun yang founderin Pak Sabar. Ya kan, nah, ya udahlah. Gue masuk lagi ke dunia burung, gue ke pasar burung lagi, gue belanja burung balik lagi ke pasar burung bro, beli burung murah, saya rawat, dapat untungnya gue kasih bini gue. Maret 2020 gue masih gembel bro. 2020 Maret nih? Maret 2020 tuh saya masih gembel bro, masih ke pasar burung. Nah, di bulan Juni, tanggal 15, handphone saya berdering. Pak Sabar nelpon, saya angkat. Dia bilang, minta ketemu sama saya di Kelapa Gading. Saya ajak istri saya, ngobrol-ngobrol, ternyata Pak Sabar tuh nawarin saya kerjaan di bagian marketing. Waktu itu gue masuk ke perusahaan itu, ke High Five itu, karyawannya baru 3 orang bro. Sepi banget berarti. Kebanyakan orang mau ngelamar kerja, mau datang di tempat kerja, ngeliat karyawannya sepi. Apa pikiran lu pertama? Wah ini beneran... Ini masa depan suram lah, ya masa depan gua ntar gimana, perusahaan kecil banget kayak gini. Tapi
hari itu tanggal 15 Juni 2020, gue melihat dari sudut pandang gue yang berbeda. Apa tuh? Ketika gue datang ke perusahaan yang masih kecil, sistemnya masih belum rapi dan lain-lain. Di situ adalah celah untuk saya bagaimana saya bekerja maksimal di situ, kontribusi maksimal, dan pasti hasilnya baik. Pedoman gue itu doang, bro. Kerjalah tuh, itu jadi karyawan dulu di High Five? Ditawarin gaji 4 juta, bro. Daripada nggak kerja gitu. Oke. Langsung gue salaman, oke pak, saya mau jadi marketing Deal. High Five, gaji 4 juta. Tanggal 15 Juni, hari pertama gue kerja di High Five. Oke. Udah kan? Itu. Nah, karena emang gue dasarnya marketing, bro. Iya. Gue selalu melihat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Wah ini pandemi nih, semua sektor bisnis lagi tiarap. Oke. Tapi nggak semua tiarap. Oke, pariwisata down dan lain-lain tiarap. Tapi di situ bermunculan sektor-sektor bisnis baru dari kesehatan. Yang kecil-kecil. Iya, justru kan dulu kan rame banget APD, masker dan lain-lain. Iya. Nah, begitu gua gencar promosi waktu itu, gua promosi nggak ada TikTok, belum ada TikTok. Gua main TikTok baru setahun. Gue promosi benar-benar konvensional, broadcast, masuk ke grup-grup Facebook, broadcast ke LinkedIn, broadcast ke DM orang, gue broadcastin komen-komen, gue spam-spamin kayak gitu, bro. Jadi konvensional. Media sosial berarti ya? Gak ada duit, bro, perusahaan dulu, bro. Gimana perusahaan startup karyawan 3 doang, bagaimana mau bakar duit di iklan dan lain-lain? Gak ada duit, bro. Iya. Oke. Terus akhirnya dari situ, dari lu promosi-promosi di medsos, itu banyak tuh? Ya. Dapat? Jadi 4 bulan kurang lebih, gua kerja itu bisa bawa omset perusahaan itu dari 100 jutaan per bulan, itu bisa sampai 1 M, bro. Dan 10 itu dapat kali lipat. komisi dong, dapat ya? Iya, dapat komisi. Nah, dari situ, bener-bener faktanya ketika Anda kerja bagus, nggak hitung-hitungan sama perusahaan, bos lu tuh akan sayang sama lu. Oke. Disitulah gua mulai mendapatkan kasih sayangnya Pak Sabar, perhatiannya. Bahkan 4 bulan gue kerja, 4 atau 5 bulan gue kerja, dibeliin mobil Kalia. Cuman gue dipanggil, Pak saya nggak ikhlas melihat Bapak setiap hari naik motor. Jadi gue dulu, bayangin bro, kalau naik motor rumah gue di Tangerang nih. Kantor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Iya, naik motor, gue selalu sedia plastik bro. Gue plastikin nih sepatu gue. Oh, kalau hujan ya? Iya, pakai jas hujan, pakai mantel ya kan. Biar apa sih? Biar nyampe di sono, gue tetap kering, tetap nyaman. Tetap kering. Kan nggak mungkin kan gue lepas sepatu, bahaya kan kita naik motor tanpa pelindung kaki kan. Betul. Jadi gue tetap pakai, tapi gue balut pakai kresek, baru gue pakai mantel. Itu bro, itu gue jalanin banget. Dari Tangerang ke Kelapa Gading, banjir-banjiran, hujan gede itu, kalau namanya hujan gede, kita nggak mau terlambat sampai kantor, tetap harus berangkat gitu kan. Nah di situ Pak Sabar bilang, saya nggak mau Pak Hendrik hujanan. Terus akhirnya gue dibeliin mobil Kalia, itu mobil gue pertama kali punya mobil tuh Kalia. Oke. Siap. Nah, makin gila lagi gua kerjanya, disayang sama bos gua kan. Oh. Terus di Itu, tahun 2000, bentar bang, omset 1 miliar karyawan masih 3 pada saat itu? Atau udah nambah lagi? begitu omset bertambah kan otomatis orderan banyak. Kita mulai rekrut. Dan saya di situ dulu megang semua kerjaan bro. Marketing, business development. Jadi karena gua sadar cabangnya Hebat cuma ada satu, gua ajak kolaborasi yang udah punya kantor virtual untuk gue bantu jualin. Nanti begitu gue jualin, komisinya masuk ke perusahaan gue. Jadi gue sangat menjaga namanya kejujuran dalam bekerja. Harusnya itu bisa masuk ke gue sendiri. Tapi gue selalu punya prinsip kayak gini bro. Kalau gue bohongin orang, bohongin manusia itu nggak tahu, Allah tahu. Iya betul. Jadi gue nggak mau mencoba-coba untuk, ngerugiin orang gitu. Ya. Dan saya itu bro, dalam kondisi apapun, bahkan waktu gue dipecat dan lain-lain, saya tidak pernah mau khawatir akan hidup saya. Karena apa? Saya sadar betul kalau kita khawatir sama hidup kita, itu kita lagi merendahkan pencipta kita. Setuju nggak? Oh, oke. Setuju sih. Jadi nggak percaya takdir ya? Iya. Secara tidak langsung nih, lu berdoa sama pencipta lu minta sama pencipta lu berdoa terus setiap hari, tapi hati lu khawatir. Ngapain lu nggak berdoa? percaya terhadap doa kita gitu ya? Ngapain? Iya benar. Iya kan? Berarti kan lu kayak ibarat kayak cuman formalitas ibadah lu. I see, oke. Nah, terus akhirnya gimana ceritanya? Kok bisa jadi owner? Kan omset nih gede, 2020, dikasih kali ya. gue punya prestasi lagi. Jadi gue bisa gandeng Mas Tukul jadi ambasador pertamanya Hi-Fi. Lagi makan siang di
soto bangkong, gue deketin, gue ajak ngobrol, gue bilang gue ngefans sama Mas Tukul dan lain-lain, Mas mau nggak bantu perusahaan. Jadi selalu bro, kalau ketemu orang, ketemu klien, saya bilang perusahaan saya itu saya ucap terus bro. Oh gitu? Oh jadi doa sendiri ya? Jadi kayak rasa memiliki saya tuh tinggi banget gitu loh. Padahal saya karyawan, tapi saya selalu bilang, Mas Tukul mau nggak bantu perusahaan saya. Jadi dari situ tuh kayak, Mas Tukul langsung kayak, ya udah Mas, aku mau bantu kamu, tapi kita cuma budgetnya kecil nih Mas sekian. Nggak popo, aku nggak ngeliat uangnya, tapi saya mau bantu kamu. Merinding gua bos, itu Mas Tukul tuh orang baik banget. Nah dari situ bos, tahun 2020 kalau nggak salah bulan Juli deh, perusahaan gua makin dikenal seluruh Indonesia, dikira ini perusahaannya Mas Tukul, ceritanya begitu. Awalnya ya? Karena ada foto Mas Tukul di situ kan. Nah, omset tuh makin gila tuh, seluruh Indonesia tahu tuh high five gitu kan. Nah, di bulan Agustus, sebulan kemudian lah setelah Mas Tukul join, kan tadinya punya 5 orang. 4 orang lainnya itu mengundurkan diri, dia mau fokus ke bisnisnya. Otomatis kan PT kan harus ada 2 orang bro. Iya. Nah, gue masuk lah itu diangkat sama Pak Sabar. Karena dia kinerja gue diangkat jadi pemiliknya high five, komisaris, tanpa keluar duit bro. Dikasih cuma-cuma sama Pak Sabar. Itu orang baik sih memang sih. Oke. Makin gila lagi kan kita diangkat jadi pemilik. Iya, makin semangat lagi nih. nih. Makin semangat gitu. Akhirnya November 2021, berapa bulan setelah gue diangkat jadi pemilik kan gue Agustus 2021 jadi pemilik. November 2021, gue ini selalu mencoba semua hal gitu bro. Sebetulnya gue main TikTok nggak dari November, gue udah nyoba-nyoba tapi nggak ada yang nonton, gitu kan. Terus konsisten gue baca-baca, gue lihat-lihat dari postingan-postingan yang orang yang udah terkenal gitu kan. Alhamdulillah video pertama gue meledak itu di November 2021. Gue joget-joget doang bro. Yang nonton 1 juta. Iya, bikin sendiri, ide sendiri, videoin sendiri gitu kan. 1 juta lebih yang nonton. Nah dari situ gue rajin bikin konten. Setiap kali gue bikin postingan, karena di profil TikTok gue kan ada jelas tuh, tahun 2019 pengangguran, sekarang pengusaha omset miliaran. Klik usaha saya. Jadi di bio profil TikTok gue ada gue tulis kayak gitu. Otomatis kan orang kepo bro. Iya. Begitu konten gue viral, dia masuk ke profil gue, dia masuk ke perusahaan gue, ratusan order masuk bro. Otomatis berjalan sendiri. Iya, jadi gue tuh jualan itu nggak yang secara langsung kayak, Pak beli barang gue dong, bikin konten tuh nggak kayak gitu. Gue bikin konten yang disukai oleh masyarakat. Kemudian dia suka dengan video gua, dia yang baru kenal gua penasaran, dia akhirnya dia ngunjungi usaha gua dan itulah jadi transaksi gitu bro. Jadi transaksi, oke. Nah disitulah benar-benar berubah tuh hidup berarti ya, totalitas. Ngerasain duit gampang gitu. Duit ngejar kita tiap hari bro. Oh gitu ya. Benar-benar ratusan order, jadi kliennya kalau kita udah main media sosial, kliennya nggak bisa kita batasin, seluruh Indonesia bro yang transaksi. Terus-terusan ya benar. Iya, terus alhamdulillah kan TikTok saya pun juga makin viral. Jadi saya briefing. Memang kalau briefing itu memang saya suruh videoin buat dokumentasi internal sebetulnya. Terus saya posting, meledak view-nya. Dan itu beneran lu nyuruh karyawan lu untuk 2 sampai 3 tahun aja gitu? Iya, saya bener itu bro. Itu kenapa gini bang, kan sebagai pengusaha nih, kita pengen lu tetap jadi karyawan gitu kan, biar kita nggak repot-repot nyari karyawan baru, karena repot nyari orang yang bisa dipercaya lagi. Gimana pemikiran lu terhadap itu kok nggak ada gitu? Nyampe pengennya lu naik juga. Jadi kenapa? Yang pertama, saya pernah jadi orang yang susah banget. Dan ketika saya jadi orang yang cukup berada, sekarang sukses, punya usaha, punya karyawan, saya nggak bisa lawan hati nurani saya bahwa saya nggak bisa membohongi karyawan saya. Bahwa faktanya kalau lu jadi karyawan seumur hidup, lu nggak akan bisa di posisi gua sekarang, kaya. Iya. Lu akan hidup lu gitu. Iya, memang. Anggaplah berapa, misalkan UMR kah, atau 10 juta kah, atau 15 juta kah. Kapan lu beli rumahnya? Kapan lu kaya? Iya, KPR ujung-ujungnya lagi, kelilit utang malah, iya betul. Jadi kunci untuk lu cepat bisa mencapai kehidupan yang baik ya lu punya usaha. Nah, tapi jangan gegabah juga punya usaha, karena bikin usaha pun juga nggak mudah. Iya, perhitungannya harus jelas. Makanya kan gue selalu statement ingetin karyawan, lu ambil ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Malah gue suruh ngambil ilmu sebanyak-banyaknya di perusahaan gue. Nyontek ya, suruh nyontek dari situ ya? Ruangan kerja gue semuanya terbuka bro, nggak ada disekat-sekat, oh ini ruangan ini, divisi ini, nggak. Semua bisa belajar apapun di situ. Oke. Jadi,
sesuai itu apa yang gue arahkan, dan nyatanya memang nggak ada jarak. Kalian mau belajar apapun di situ, nanya apapun silahkan. I see. Nah, goalsnya adalah biar bagaimana pengusaha di Indonesia ini bertumbuh, bro. Berarti Dan karyawan yang sudah bantu kita kerja, kan kita nggak bisa kerja sendiri, bro. iya, Butuh orang. Butuh orang. Nah, yang udah bantu kita, balasan saya adalah saya mendidik mereka untuk jadi entrepreneur, untuk jadi pengusaha. Gitu Ini loh. jadi kayak kuliah tapi dibayar ya, Bang? Mereka-mereka itu ya? Dan lu dosennya bisa nanya kapanpun gitu? Kalau ada informasi? Anytime. Loh. Saya, ada karyawan saya beberapa yang udah akhirnya bikin usaha. Iya, iya. Nah, terus gini, Bang. Penglaris yang lu pakai dalam hidup nih apa? Kalau misalkan gue nih, kan gue selalu nanya ini ke banyak teman-teman artis. Dari awal dia miskin, tiba-tiba deng kaya, apa yang lu lakuin? Kayak Sule bilangnya, karena peduli sama orang tua. Kalau saya pada saat itu pas masih ojek online, Bang, rekening saya cuma 5 juta, muncul di video-video saya tentang keutamaan kurban. Akhirnya saya, udah kurban aja, waktu itu 2 juta, yang 4 bulan, 5 bulan lagi, saya harus bayar kontrakan 12 juta, kurang nih pasti. Saya udah kurban gitu. Nah itu kan penglaris saya itu gara-gara kurban dulu awal. Kalau Bang John apa, Bang? Karena melakukan apa nih? Sampai Allah tuh ngegeser, lu kayaknya layak buat di sini deh gitu. Ya. Jadi Apa tuh? yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bro. Ya, biar Trigger bisa saya bangkit ini adalah saya di titik dimana saya kayak merasa nggak berguna jadi anak. Saya sayang banget sama ibu saya, tapi hanya rasa sayang. Ketika ibu saya butuh, saya nggak bisa take action untuk bantu, untuk bawa ibu saya berobat. Ya. Yang pertama memang amalan saya nih, Ya. ya pastinya orang tua. Orang tua. Ya. Orang tua ini benar-benar khususnya ibu ya. Ah, Jangan pernah sakiti hati ibu. Oke. Ini kualatnya nggak ketulungan, bro. Oke. Ya kasar ngomong kayak kita kayak disuruh orang tua kita, Iya. taruh, Iya. kayak nyentak gitu aja, itu udah kualatnya nggak ketulungan, bro. Gitu kayak gitu. Ya. Itu Jadi benar-benar ibu itu kalau menurut pemahaman saya, orang tua ya, ayah, ibu itu menurut pemahaman saya adalah representatifnya Tuhan di dunia. Oke. Iya, makanya Jangan sampai kita nyakitin hati ibu, orang tua, ayah kita, ibu kita, karena kita itu sampai kapanpun Iya. nggak akan pernah bisa balas budi orang tua. Oke. Mau lu sekaya apa, lu beliin apapun, barang-barang semewah apapun, lu kasih duit berapapun, Iya. kita tidak akan pernah bisa membalas budi perjuangan orang tua, gedein kita. Nilainya terlalu besar. Oke, berarti Nah, yang kedua adalah saya itu orangnya selalu mikirin orang lain. peduli terhadap orang lain. Yes. Oke. Jadi rasa empati saya ini sebenarnya tinggi. Cuman waktu itu nggak ada kemampuan. Iya. Jadi Oke, lu pengen gue bisa bantu apa nih di hidup iya, lu, tapi kayak ibu gue sakit, gue sayang banget sama ibu gue, tapi gue nggak punya kemampuan. iya. Nah, gue Orang sama lain juga lingkungan gitu. pun juga kayak ngelihat orang di jalan, dia sampai ada kan sering kan bawa gerobak, anak istrinya dibawa di gerobak di jalan-jalan, dia bahkan tidur di situ. Saya suka lihat di jalan tuh yang, ya Allah, kenapa sih gue nggak bisa bantu itu orang? Oh, oke. Kenapa sih gue harusnya, gue kepengen nih bantu nih, gue memposisikan, gue tuh bisa di detik itu gue bisa memposisikan di posisi dia gitu, bukan simpati tapi empati gitu. Empati. Jadi ketika gue melihat orang susah, gue kayak jadi posisi dia gitu loh. Nah tapi waktu itu gue kayak nggak punya keinginan tapi nggak punya kemampuan gitu. Oke. Nah mungkin juga itu menurut saya jadi salah satu pertimbangan Allah kali. Iya. Menjadikan saya di posisi hari ini. Saya Iya, selalu bilang, dititipkan. kalau kamu sudah sukses di setiap postingan saya kasih tahu karya saya, kalau kamu udah sukses nanti bantu banyak orang. Oh. Karena itu hakikatnya orang sukses adalah bagaimana kamu bisa jadi manfaat untuk orang lain. Jadi kayak Allah menitipkan banyak rezeki ke lu untuk karena Allah percaya lu peduli sama orang nih. Bro, besok belum tentu kita hidup. Iya, betul. Apa sih mau nimbun harta? Iya. Mau disimpan di mana? Mau dibawa kemana? Iya, nggak dibawa kemana-mana. Mau juga dibawa ya. kemana itu harta? Iya, Emang bisa lu bawa ke liang lahat? Iya. Rumah-rumah lu yang gede-gede, Pakaian mobil yang bermerek, mewah, dan lain-lain. uang, pakaian bermerek, barang-barang. Gua jujur aja pakai begini nih nggak nyaman, bro. Aslinya. Aslinya. Nah, ini terbongkar nih kebohongan Iya. John LBF. Iya kan? Membongkar kebohongan John Ya, LBF. aslinya saya nggak nyaman. Sebenarnya saya juga ada kebohongan sama, bener. Ini Ini bagian branding. dari personal branding saya aja. Agar diingat ya, Bang ya. Agar mudah diingat Ini dan bagian agar dari, iya. gampang dinotis ya, Bang ya. Iya. Aslinya lu Aslinya nggak nyaman, bro. kalau di rumah ya lepas semua. Pasti, gue begitu nyampe rumah udah buru-buru pengen lepasin semua, bro. Dan ini barang asli semua. Iya. Sayang, mendingan gue buat apaan kayak gitu. Iya, gue pernah Ini ngeliat. 2,5 M loh, bro. Nah, itu gue pernah ngeliat cincin dia nih. Ini berapa harganya? 200 juta. Asal beli aja gitu.
Tapi ini untuk personal branding saya. Iya. Ini untuk personal branding saya dan begitu gue nyampe ya kayak sholat dan lain-lain ya pasti lepas semua lah, ya kan. Terus nyampe rumah udah buru-buru bro, pengen gue lepas semua udahan. Iya, kan banyak yang ngira lu flexing nih bang, ya kan? Wah pamer kekayaan nih, jangan-jangan kayak Indra Kents, jangan-jangan kayak siapa tuh yang itulah ya, yang judi online. Salman itu ya, Salmanan ya. Nah itu gimana bang? Sebenarnya karena cerita lu itu memang owner high five aja atau memang ada jadi sampingan? Gini, atau jadi, no, saya nggak ada main trading sama sekali. Nggak ada. Usaha saya jelas banget. High five itu perizinan, terus John Skin itu pabrik skincare, terus pajak, John Tex, John Traktor itu saya bangun jadi kontraktor, ya bangun gudang, industri ini baru saya launching. Terus Mevol, Rokok Elektrik, sama studio musik dan lain-lain di Alam Sutra saya lagi bangun kan. Jadi semuanya bisnis real, saya nggak ada bisnis ngumpulin uang masyarakat, gitu nggak ada ya? ponzi gitu nggak ada, bener-bener semuanya real. Dan kalau bicara flexing, saya balik nanya ke yang ngomong, lu flexing, bagaimana orang tahu dan termotivasi atas pencapaian lu kalau lu nggak sampaikan, nggak kasih lihat ke mereka? I see. Jadi tujuan saya bukan ke ria, bukan ke pamer, karena filosofinya tadi, saya itu orang yang sangat sadar betul. Kenapa sampai saya bilang istilah jangan ngatur Tuhan? Karena lu nggak usah ngatur pencipta lu, hidup lu tuh udah ada yang ngatur. Tugas lu cuma banyakin usaha, sisanya urusannya Allah. Hasil Karena tetap Allah ya. lu ada di dunia ini pasti ada rencananya. Nggak mungkin dong bro, lu tiba-tiba dilepahin begitu doang tanpa ada maksud dan tujuan pencipta lu nyiptain lu. Dari jutaan sperma kita yang dipilih satu itu ya? Yes. Dari situ aja dulu, setiap manusia harus sadar dulu bahwa kamu itu diciptakan pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Nah, sisanya ya tugas lo apa sih? Ya namanya manusia, kita mau makan, ya usahalah, kerjalah. Keluar dari rumah jangan rebahan doang. Kalau lu rebahan terus berharap makanan datang masuk ke mulut lu, bahkan kita sudah bisa beli makanan aja, kita masih perlu usaha nyendok sendiri. Ada effort di situ, ada usaha. Kita udah Mbak pesen makan, ya kan? Kita ada effortnya nunggu dulu. Mereka bikin dulu. Setelah makan, kayak itu makan warteg. Kita ngambil dulu makanannya. Terus ada proses lagi nyendok ke mulut kita. Ada proses lagi di dalam mulut untuk kita ngunyah lagi, nelen lagi. Semua ada usahanya gitu. Nah kalau lu cuma rebahan terus berharap rezeki datang, itu gue bilang mimpi. Omong kosong. Halusinasi. Dan sukses itu nggak nular loh bro. Kebanyakan orang selalu komen di postingan gue, semoga suksesnya nular ya Allah. Lu kira sukses virus? Ada juga kan yang kayak ngumpul sama orang-orang kaya nanti berdiam diri kaya sendiri gitu, nggak bisa. Itu salah. Ngumpul sama circle orang-orang yang sukses, orang yang kaya itu perlu. Karena di situ kamu akan mendengar kalimat-kalimat, percakapan-percakapan yang lebih berbobot. Tapi bukan berarti lu numpul terus lu jadi kaya, itu omong kosong itu sesat itu. Ngumpul sama circle kaya untuk mempelajari hal baru yang mereka miliki ya. Cara dia ngomong, cara dia ngatur uang, cara dia bergaul, itu perlu kita pelajari di lingkungan-lingkungan orang-orang yang lebih sukses. Dan memang kalau kita belum sukses, bergaulnya sama orang yang lebih sukses dari kita. Jangan yang di bawah kita, supaya kita ada trigger semangat untuk berjuang lebih sukses lagi. Iya, gitu biar terpacu ya bang. Oh ya bang nih, gue mau bacain beberapa komentar. Lu kan suka di TikTok gue lihat suka ngeresponin yang orang-orang yang ini yang nge-counter lu nih. Nah ini ada beberapa postingan di Twitter, boleh? Oke, ini di Twitter nih bang. Kan kata nyampe di Twitter tuh bilang semoga John LBF ngeliat nih komentar antara di TikTok dan di Twitter tuh beda gitu. Nah di Twitter banyak nih bang. Kayak ini masih John LBF broker, faktanya tak seperti bacotnya di IG. Nah jawab tuh bang. Jadi yang pertama ya. Katanya broker bang. Seolah-olah lu makelar. Iya. Kan bisa, maksudnya apa yang kita sampaikan itu kan semuanya kan bisa dibuktikan. Kalau saya cuman broker, cuman makelar, ya nggak mungkin kan saya posisi ini dan bisa dikonfrontir juga ke karyawan saya. Main aja ke kantor saya kalau buat datang aja ke kantor, ya? tanya aja dari depan gedung pos security, posisi saya sebagai broker apa-apa di situ. Jadi 18 office pak kantor gua kan. Nah, yang kedua bacot doang, bacot doang. Iya nih katanya. Faktanya tak seperti bacotnya di IG. Faktanya nggak seperti bacotnya di IG karena dia cuma broker doang. Gimana saya cuma broker doang? Faktanya memang saya owner, memang saya punya usaha itu dan itu karyawan saya. Buat saya gini sih, saya punya
Saya pertama kita bermain di media sosial harus kuat mental. Oke, iya benar. Komentar-komentar dari netizen yang seperti itu, kita kalau semua komentar itu positif, Iya. kita jadi tinggi nggak hati. seru. Iya, jadi tinggi hati juga. Jadi nggak seru. Iya, jadi nggak seru. semua panutan ini Iya, segala iya. macam. Ya itu memang ekspresi mereka real seperti itu nggak apa-apa. Tapi perlu orang-orang seperti ini supaya kita terus introspeksi diri. Introspeksi diri, iya. Terus kita mawas diri, jadi Iya, pribadi yang tetap rendah hati, Iya, betul. tetap humble. Kalau nggak ada yang kritik kita jadi manusia yang sombong. Jadi sombong, jadi tinggi hati. Ya. Nah, Tapi ini, thank you loh itu buat komentarnya. ya, nah ini berikutnya nih Bang, ada beberapa. Gue nggak bisa positive thinking ke John LBF. Cok, 2019 jadi MC burung, 2022 miliarder. Ini tadi udah dibahas ya Bang ya? Udah dibahas prosesnya. Tapi ini perlu ditanggapin sedikit sih. Jadi kalau kalian berpikir bahwa mustahil kok gitu, bisa iya. 2019, 2022, gue nggak bisa. Pendek kayak ya, jangkanya, ya. iya. Satu hari pun, satu jam pun kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, tidak ada udah manusia yang bisa jadi. membatalkan. Iya benar. Justru saya kalau yang ini gue harus kasih tahu dia untuk segera bertobat. Percuma kamu ibadah. Oh iya. Iya. Dia nggak percaya kun Ya, kamu fayakun nggak Allah percaya ya. dengan Iya. yang namanya kun fayakun. Iya betul. Hasil kerja keras, bro, gue tambahin dikit ya. Yang mereka lihat, yang teman-teman lihat di media sosial adalah ketika saya sudah sukses. Iya benar. Mereka nggak Prosesnya ngelihat ngeliat. proses saya. Nah itu. dia. Setiap hari saya dari awal tadi saya Iya, bilang, iya. yang gue hujan-hujanan, banjir-banjiran, Iya, iya. setiap hari ke kantor, Sabtu Minggu pun gue Di kerja. spam komentar. Iya, malam saya meriset lagi sampai jam 2, sampai detik ini bro, 2-3 jam aja saya tidur. Padahal gue udah kaya. Padahal udah posisinya Padahal di gue udah atas banyak nih. Ya. duit. Tinggal ibarat gue mau akhir tahun kemarin orang-orang liburan, gue kerja. Tetep oh iya sih. Kan masuk kantor gue dari Iya, tanggal iya. 2 Januari udah masuk kantor. I see. Jadi nggak ada makan siang gratis kayak kita hari ini makan siang di warteg. Iya. Mana ada kita langsung kabur digebukin orang. Iya digebukin orang ya. Bayar. I see. Untuk sukses pun juga ada harga yang harus Ada dibayar. harga yang Yes. harus dibayar dengan Yes. proses yang Yes. iya. Betul. Nah ini berikutnya nih Bang. Aku sebagai FG, saya juga nggak tahu FG ini apa ya? Apa sih FG? FG. Hah? Fresh graduate. Oh, fresh graduate. Walaupun nggak fresh banget, tetap nggak menilai John LBF itu sosok bos yang beneran baik kayak yang ada di konten dia. Orang yang beneran baik kayaknya nggak sepamer dan sombong kayak gitu. Jadi gini. Padahal dia tadi gue main ke kantornya baik-baik aja. Lu tadi lihat sendiri kan. Jadi yang tadi bro ya, soal yang tadi itu sebagai fresh graduate dia nggak percaya bahwa saya adalah bos yang baik. Saya nggak pernah bilang saya bos baik. Iya. Saya Iya nggak sih, pernah Bang. mengaku, oh gua bos baik. Nggak pernah di konten saya sebut, saya ini lo bos baik. Enggak. Iya, itu Di terpancar sendiri dari karyawan-karyawan. Kembali lagi, kalian lah yang menilai. Apakah Iya. saya bos baik atau bos jahat, kan kalian sendiri yang menilai, publik yang menilai. Jadi, tapi memang karena saya bekas karyawan juga, atau saya jadi pemilik, jadi saya itu tahu betul posisi karyawan itu banyak kelemahan. Banyak kelemahannya apa? Biasa keterima kerja itu bukannya antara seneng sama sedih bro. Iya. Gua besok Kan mau harus ada ngantor, modal ya, dulu nih harus kan. ada Iya. modal dulu. Iya. Ya, yang kedua nanti biasanya dia butuh tempat kos dan lain-lain. Iya. Buat tempat tinggal, kadang harus bantu orang tua dia Iya. tulang punggung. Pokoknya aturan gua ketat. Kalau sampai ada karyawan minjem melalui pinjol, Iya. gua pecat. Oh, keren. Iya. Lu anti riba Karena- atau memang nggak setuju aja? Gua pernah dikejar-kejar pinjol. Gua dulu pernah susah, Iya, gua iya. pernah ngutang di Pinjol. salah satu pinjol, di teror di ini. Gua nggak mau karyawan gua ngerasain yang gua rasain. Oke. Jadi gua gini, bos lu nggak kekurangan duit, lu ngomong aja ke gua pasti gua bantu. Oh, oke. Komunikasi. Cuma Pasti kan gua banyak bantu. yang nggak enak kan. Nah, masalahnya. jadi kembali lagi ya, kita itu kan nggak pernah bisa menyenangkan hati iya. semua orang. Iya benar. Bisa jadi kan yang komentar seperti itu sebetulnya pengen banget kerja tempat Pengen, saya, iya. tapi belum kesampaian. Belum kesampaian. Jadi jatuhnya ke nyinyir gitu. Iya, betul. Kita positive thinking aja sih kalau Positive gua. thinking, iya. Karena kebanyakan dari komentar kayak tadi kan kalau kita perhatiin itu karena nggak kenal atau nggak tahu asli beneran di realitanya kan. Ya sekarang gini ya, wajah gua di mana-mana. Iya, Konten gua sangat jelas. iya. Kalau saya hanya tipu-tipu, merugikan masyarakat,
Kantor gua udah digeruduk orang, bro. Iya, kantor juga bisa didatengin ya berarti ya. 18 Office Park, ada 3 lantai di situ. 6, 7, 21. Kurang apa gua? Nah, itu jelas banget. Orang gila. Iya, gila kan? Kurang apa gua? Tanya satpam di bawah juga tahu Tanya ya. satpam di bawah bagaimana pribadi aslinya. Jangan menilai orang dari media sosial. I see. Nah, itu Kalau mau kenal saya secara langsung, datanglah ke saya. sebenarnya bagus ya, Bang ya. Kritis mereka, pemikiran kritis mereka nggak gampang percaya orang begitu aja. Itu positif juga. Iya, positifnya di situ kan. Ya. Cuma lebih ke nyinyirnya ini nih yang harusnya kayak apa iya bener dicari tahu dulu harusnya. Kita sebagai influencer sih kita nggak bisa ignore orang-orang yang nggak suka sama kita sih. Iya, benar. Justru orang-orang yang kayak gini adalah pengikut setia kita. Iya, betul. Yang dia selalu mantengin aktivitas kita. Orang-orang yang nyinyir dan apa itu harus dipelihara, bro. Iya. Jangan dimusuhin. Iya, Biarin iya, aja. Karena memang dunia ini kan ada yin yang. Iya. Ada hitam, ada putih. Kalau putih semua bukan dunia namanya, bro. Surga, bro. Iya, benar. Iya, jadi saling melengkapi ya, Bang. Harus melengkapi. Oke. Dan yang hitam-hitam itu yang nyinyir, yang negatif, itu kita harus selalu berpikir positif bahwa itu untuk bagian koreksi kita. Iya. Karena kita nggak sempurna kan. Dan kita nggak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Titik, itu aja. Kayak lu, emang semua orang suka sama lu? Enggak, dukun malah ngelaporin, Bang, dukun. Ya kan? Semua orang nggak akan suka sama kita. Iya, itu. Yaudah, yuk Bang, saya kan tadi katanya di kantor banyak foto-fotonya. Saya mau ngeliat nih. Ayo, kita nanti gua kasih lihat. Buktinya nih. Perjalanan gua pas gua jadi MC burung dan lain-lain. Harapannya dengan kegiatan kita hari ini yang pertama bisa menginspirasi. Bisa menginspirasi banyak orang, anak-anak muda khususnya untuk berjuang ke kehidupan lebih baik. Saya punya pesan satu buat teman-teman yang lagi nonton channel YouTube-nya Pesulap Merah. Kalau kamu nonton video ini dan kamu termotivasi akan perjalanan hidup saya, kamu kalau punya Tuhan, kamu harus percaya penuh. 1.000.000%, kalau perlu 1.000.000.000%. Jangan ada keraguan, karena keraguanmu pada penciptamu itu adalah bentuk nyata kamu lagi merendahkan penciptamu. Dan pesan saya yang kedua adalah, ketika hartamu bertambah, karaktermu nggak boleh berubah. Ini saya ulang ya. Uangmu boleh bertambah, hartamu boleh bertambah, tapi karaktermu jangan pernah berubah. Tetap jadi orang yang rendah hati. Iya. Nah, itu keren. Jangan ngatur Tuhan bareng. Jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Nah. Lagunya Bang. Ya, kita ke kantor lihat, ya. Iya, ke kantor. Kita lihat bukti-buktinya, pembuktian nih, guys. Oke. Gue tanyain aja karyawannya sekalian. Nah, sekarang udah sampai nih di kantornya nih, high five. Balik lagi kita ke sini. Sekalian nanya, tadi kan katanya jangan-jangan kata komentar netizen tadi. Iya. Jangan-jangan nggak sebaik yang di media. Boleh. Lu tanya aja sama karyawan gua. Nih, boleh, silakan. Saya nggak usah, saya ikut nggak apa-apa. Oh ya udah. Nih jangan karena ada Bang Jonnya nih, Kak. Di netizen kan ada yang bilang tuh, wah Bang Jon nggak sebaik yang di media. Kalau pendapat dari karyawannya langsung gimana? Pak Henry baik banget sih. Jujur lu. Jujur, jangan ungkapin aja kalau ada apa emosi. adanya, nggak apa-apa. Loyal sama karyawannya. Kalau misalkan hari Jumat itu suka ada Jumat berkah. Bapak bagi-bagi uang ke gitu. karyawan. Iya. Itu beneran. Jadi nggak terpaksa tuh yang di media-media tuh. Bukan Bukan gimmick. gimmick. Beneran dikasih. Ditanyain dong dia udah kerja berapa lama? Iya, berapa lama kerja? Udah hampir 2 tahun. Wih, luar biasa. Udah makasih ya. Ya kita dalam bekerja pastinya kan tetap profesional ya. Ketika mereka mungkin ada sesuatu hal yang kurang tepat segala macam, marah-marah. Iya betul, tegas. Tapi tetap dalam koridor apa teman-teman kesopanan ya. Nggak pernah kita di sini nih saya melarang banget yang namanya tidak punya adab. Semua karyawan harus punya adab, baik sama pimpinan maupun sesama teman. Dulu pernah ada karyawan yang terpaksa harus saya pecat karena si karyawan itu mengadu ke saya, ke HRD, dia digoblok-goblokin, kata-kata kasar gitu ya. Detik itu juga langsung saya pecat. Saya aja bosnya tanya, pernah nggak goblok-goblokin karyawan? Nggak pernah. Tanyanya apa, tolol-tolol? Semua kalimat tolol, goblok, nggak ada ya? anjing, apa gitu nggak boleh. Ini haram banget di sini. Kalau gue dulu bro, di otomotif, itu makanan gue sehari-hari bro. Jadi kenapa sih saya selalu menjaga itu? Saya pernah dikata-katain seperti itu sama bos saya dulu. Rasanya nggak enak banget. Nah, karena gue tahu rasanya nggak enak, gue nggak mau sampai karyawan gue dengar kata-kata nggak enak seperti itu. Karena itu nggak ngebuat kerja juga jadi nggak maksimal. Malah demotivasi. Jadi malah demotivasi. Ya udah, makasih. Semangat ya. Ini jujur kan? Jujur. Terus yang ho itu apa sih Bang artinya? Oh, itu gua kalau masuk kantor, gua nggak mau
Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, selamat siang nggak mau. Jadi kalau teman-teman, kalau saya masuk kantor, kalian nyapanya gimana teman-teman? Yuk. Biar kenal. Ini, ntar dulu. Ini pasti terpaksa kan? Iya tuh ketawa. jadi kalau gue di selamat pagi jangan. Oh, masih jangan. He gitu. Dari mana sih inspirasinya? Jadi biar nggak tegang aja. Iya, ini udah pada sadar semua kan bosnya ini. Ya sekarang teman-teman, kalian udah sadar kan katanya 1 jam hipnotisnya hilang. Ini bosnya. Saya mau tanya, kalian udah sadar belum? Bos kalian siapa? Saya atau pesulap merah? Tuh ya. Oh, Balik lagi. Karena dia takut gak gajian bulan ini. Oke. Nih, Pak Henry, ini beneran baik atau pura-pura baik di Silakan, medsos? apa adanya teman-teman. Baik. Baik. Oh, baik. Masih di Saya baru 2 hari Pak, Bapak, partner Bapak saya apa pesulap merah? pesulap merah. Wah, masih. Berarti belum sadar hipnotisnya nih. Belum sadar 2 hipnotisnya. hari lagi. Ya, 2 hari lagi. teman-teman, ini kan ada pesulap merah mau tanya nih, ada komen katanya Bang John tuh nggak Pura-pura, nggak iya, sebaik katanya. yang di konten lah gitu kan. Aslinya galak gitu. Itu Silakan. gimana? Ya kalau galak pasti galak gua. Galak pasti. Oh kalau karyawan nggak digalakin melunjak. Oh iya, betul. Iya, galaknya galak. Tapi coba sampaikan testimoninya. Coba Real. gimana? Nanda. Yang terdekat aja. Ya, Nanda. Pak John baik banget, suka. Jujur lu. Jujur Pak. Ini testimoni sebaik apapun nggak naik gaji loh. Iya. Iya. Beneran friendly nggak? Beneran friendly. Beneran Terus friendly. suka berbagi, apalagi kalau Jumat berkah suka berbagi Pak John. Ke karyawan. Pokoknya baik banget ya ke karyawan. Tuh, berarti Pak Sabar juga baik, jangan Iya, gua Pak doang. Sabar Pak Sabar, juga baik. Pak Sabar tuh lebih baik. Sangat the best. Iya. Oh, galak. Sebenarnya saya lebih galak dari Bang Jo. oh malah lebih galak Pak Sabar. Oh iya, siap. Pak Sabar itu modelnya kayak kalau dulu gubernur tuh Jokowi Ahok. Oh, oke. Kalau saya tuh yang gitu ya. Tapi ada Timore, di mulut Timore. lah gitu. Timore. Tapi kalau Pak Sabar udah marah, hati-hati. Oh, oke. Oh iya, siap. Kalau Pak Sabar udah marah, hati-hati. Ya udah Bang, kita lihat ini Bang, Oke. bukti-bukti foto. Oke, yuk. Ya udah, siap. ini udah Teman-teman terbukti ya, lanjut kerja makasih ya. ya. Tinggi ya. Yuk. Ini kalau kantoran gini saya kadang-kadang bingung. Apa tuh? Ngapain sih di depan laptop? Kerja lah. Kerjanya ngapain? kita kan di bidang perizinan kan. Jadi ini area sini ini marketing semua nih. Halo marketing. Oh, ini marketing. Marketing gua segini banyak nih tuh marketing. Ini lorong sini finance. Halo finance. Wah, itu HRD sama sekretaris. Nah, ini yang paling banyak karena orderan kita seluruh Indonesia, pendirian PT, CV dan lain seluruh Indonesia. Tim legal. Wah, Kepala sukunya siapa? Wih, kepala sukunya tuh. Yang di Terus sebelah apa? sana yang ngurusin konten-kontennya perusahaan-perusahaan saya. Halo, tim kreatif. Wih, tim kreatif. Tim kreatif. Nah, ini kami ngegaji orang nih ya di situ. Bagian admin support memastikan bahwa setiap chat tertangani dengan baik, klien yang udah transaksi langsung detik itu juga dihubungin. Admin support. wah rame. Oh gitu. Ada bagian-bagiannya. Ya, Pengiriman dokumen. Nah, bagian pengiriman dokumen sini. oh ada ini. Ya. Masuk YouTube. Kalau juga. Oh ini tim pengiriman dokumen. Sorry ya kalau karyawan gua agak memalukan dikit ya. Dia tuh sebenarnya terinspirasi sama bosnya. Oh. Konten kreator gitu kan. Jadi kalau dia lihat kamera demam kamera dikit. I see. Iya. Anak-anak muda semua rata-rata yang umurnya paling muda siapa angkat tangan? Cecil 19 tahun ya. 19 tahun. 19 tahun. Berarti Ya, yang paling tua angkat tangan. Yang paling tua. Pak Badi. Yang paling tua. Pak Badi mana Pak Badi? Pak Yunus. Ini umurmu berapa? Saya 33. 33, paling tua. Sebetulnya Siapa yang paling cantik? yang paling cantik. semuanya merasa. Gila itu mukanya dikasih plastik ya di orangnya. Tuh, kinclong banget loh. Hidungnya dia baru operasi hidung. Oh, rinoplasti. Iya, bayar sendiri, iya. Wih, luar Karena biasa. gajinya dia berapa? Gaji lu berapa? Gaji lu bulan lalu berapa?
Wih, 18 apa? Oh, 18 Wih, juta. 18. Teman-teman tahu dong ya, harus malak ke siapa? Ya. Ya. Teman-teman nggak, harusnya tim produksi tahu dong ya, harus malak ke siapa. Kalau dipalak nggak keluar, jangan dikerjain orderannya. Biasa ya pada. Ya kan lu lihat sendiri kayak gini, Iya, gua iya. cair kan? Cair. Real ya, nggak Iya, real, setting-settingan. Siap. Ini pembuktian ini di sini. Bang, nah ini teman-teman yang nantinya saya akan berkolaborasi di Johntainment nih. Ah, ini orang-orang senior semua di entertain nih. Siap. Ini ada Bang Rifan ini sama apa Rosa dan lain-lain. Ini musik produser nih abang gue nih, Bang Feni. Luar biasa. Nah, ini yang orang Erans. Oh, yang jangan itu ngatur Tuhan itu. Ini ciptaannya beliau. Bertiga, ini pas nih bertiga nih yang nyiptain. Keren. Jangan ngatur Tuhan ini lagunya. Jadi tadinya klien gua bikin PT. Klien bikin PT. Terus minta foto sama gua pura-puranya doang. Pura-puranya doang minta foto. Habis itu setelah foto kan usahanya kan dibilang musik. Iya. Terus coba deh gue nyanyi, dengerin suara gue bagus gak? Gue pura-pura gitu kan, gue nyanyi John Legend. Malamnya dibuatin lagu. Wih, keren. Benar-benar bisa nyanyi. Emang bisa nyanyi ya? Di hari yang sama, malamnya dibuatin lagu. 2 hari kemudian gue rekaman, bikin video klip, udah tayang. Jadi, wih. Teman-teman tonton lagu saya Jangan Ngatur Tuhan di YouTube channelnya Musik Plus Plus. Oke, Musik Plus Plus ya? Musik Plus Plus. Ada treatment ya? Ada SOP-nya ya? Waduh. Oke, nah sekarang sudah kembali ke kantornya nih. Nah, ini bukti-bukti nih. Foto-fotonya. Ini tahun 2019 beneran, Bang? Iya, Marcel. Jadi, kenapa sih selalu foto-foto ini kalau kamu nanti ke rumah saya pun ada di begitu ruang tamu ada foto-foto ini. Ini untuk kita terus sadar diri kita siapa dulu. Bentar, Bang. Ini siapa yang foto ini, Bang? Ini biasa kalau di lomba burung kan di foto terus kita di tag di Facebook gitu-gitu ya. Oh, lu ambil-ambilin. Ya, ini saya pakai sendal jepit swallow. Ya, ini lagi. nih, ya. Jadi ini mengutin bendera ini karena kan kalau lomba burung nih burung bunyi kek lempar sama juri, lempar. Nah, saya ngerapiin supaya gampang ngitungnya. Nah, ini saya juga jualan kandang burung dapat untung 30-20 ribu. Oh, jualan kandang ya. ini. Oh, setiap kejual, wih, bangga gitu foto dulu. Wih. Foto kita. Emang jiwa marketing saya kan ada ya. Jadi buat orang lain percaya beli kandang sama saya. Jadi setiap kali ini saya foto. Closing foto. Iya. Nah, ini biasanya kan di lomba burung tuh kan ada sesi-sesi kelas lovebird A, lovebird B, lovebird C gitu. Jadi saya sambil mengutin bendera, setelah mengutin bendera, sesi selanjutnya dimulai, saya umumin pakai mikrofon gini kan. Saya teriak, "Ya teman-teman silakan untuk Bali Bube segera dipersiapkan, disetting-setting dulu burungnya. Kalau sudah digantang segera turun dari gantangan, keluar dari lapangan, jangan berisik supaya juri bisa mendengar suara burungnya lebih jelas. Kalau teman-teman berisik malah nggak kedengeran." Jadi abis nge-MC sambil nenangin penonton karena riuh banget kan itu. Masih hafal ya, Bang, kalimatnya? Hafal banget pakai 8 tahun gua. Berarti beneran nih, guys. Ini saya juga jualan apa? Ini jualan kandang ya, ini. ini agak tiba-tiba agak degang nggak tahu kenapa. Oke. Jadi di kantor saya ada di ruangan apa di rumah saya ada untuk refleksi terus untuk selalu mengingat. Iya, mengingat ya. Terus Bang, kan ketika udah jadi owner gini, masih kerjaan apa berarti? Tinggal mantau doang di CCTV ini? Enggak dong. Kita apa dong? Ya itu kan, berarti udah autopilot dong, berarti tinggal duduk-duduk doang. Enggak? Salah. Kalau saya menerapkan kayak gitu, kita hilang kewaspadaan. Sebenarnya bisa, tapi terlalu beresiko untuk karyawan saya yang makin banyak. Saya mau terus banyak rekrut orang, ngajarin orang dan lain-lain. Berarti masih megang semuanya juga sampai gitu. detik ini saya masih kontrol semua grup-grup, ada ratusan grup, kita cek semuanya dari percakapan bagaimana tim kita menjawab dan lain-lain. Terus masih juga meriset market. Kalau kita nggak pernah ngecek lagi market, kompetitor tahu-tahu dibom harga, tahu-tahu dibom ini habis kita. Jadi terus kita kontrol, itu peranan saya di situ, strategi ya lebih ke strategi ya, konsep dan lain-lain, eksekusinya juga dari saya. Nah, Pak Sabar itu kolaborasinya Pak Sabar yang ngawal setiap orderan yang masuk, bagaimana kita menjaga kepuasan pelanggan. Berarti benar, kemarin saya nanya ke Pak Rudi Salim, tahu Rudi Salim ya? Ya, dia bilang sebenarnya bisnis nggak ada yang autopilot. Nggak ada. Bahkan ketika udah jadi owner, udah tinggi pun kita malah lebih sibuk gitu. Berarti benar, Bang? Benar, dan jujur Rudi Salim, sosok Rudi Salim pun juga
bener saya dari bawah dia. menginspirasi saya juga. Bagaimana dia bisa berjuang dari nol juga, Dari nol, terus dia bisa sukses. Dan saya lihat cara dia berkomunikasi ya dan lain-lain. Iya, komunikasinya jago banget skillnya ya, dia luar biasa ya. Itu salah satu panutan saya lah, Pak Rudi Salim iya. itu. Jadi kalau dibilang beliau itu benar, tidak ada benar-benar bisnis di dunia ini yang real autopilot. Iya, kebanyakan- Ketika lu benar-benar lepas, yaitu Malah berantakan. bisa problem. Iya, kebanyakan anak muda sekarang kan apa yang jadi pengusaha biar tidur aja dibayar. Nggak boleh. Iya kan, nggak biar bisa. duduk-duduk aja gitu. Nggak bakal bisa, itu mustahil ya. No free lunch, nggak ada Iya. makan siang gratis. Oke, Ya, berarti sampai detik ini pun saya masih tidur 2 jam, 3 jam. Lah lihat aja kan setiap hari saya bikin konten, itu ide. Iya. Lu kan konten kreator Iya. juga. Hal yang paling susah adalah bagaimana Ide, iya kita bener. menyusun ide. Itu Yang- saya buat terus setiap hari. Oke. Jadi bener, jadi makanya kenapa namanya pengusaha adalah Iya. orang yang berusaha Selalu berusaha. terus. Betul. Bukan orang kalau pengangguran ya nggak Iya. kerja ngapa-ngapain. Pengangguran ya orang yang nganggur terus. Nah, Kalau itu. mau jadi pengusaha, Nggak ada pengusaha yang nganggur, dibayar ya bang? pengusaha itu ya bro, mikirin banyak orang. Bukan mikirin diri sendiri. Iya. Kan lu mikirin gaji orang, bukan digaji. Nah berarti ini sama kayak katanya Pak Rudi bilang kemarin, masalah orang, masalah kita juga. Oh iya udah pasti bro. Iya kan? Itu Nih, yang makin belum puyeng nanti, sebenarnya. mohon maaf, amit-amit namanya karyawan kita di lapangan, ada kecelakaan kerja dan lain-lain. Dia karyawan kita tiba-tiba sakit dan lain-lain. Kita ini jangan dikira, wah keren ya karyawannya ratusan. Kita mikirin satu persatu karyawan kita. Karena Bagaimana mereka kita juga gitu ya bang. Ya iyalah bro. I see. Satu bermasalah ini bisa berdampak ke yang lain. Jadi benar-benar bagaimana harus kita sebagai pemilik bisnis ya bisa hadir di situ. Saya menerapkan ilmu Gemba. Apa tuh Gem? Gemba itu bahasa Jepangnya itu, jadi pemimpin itu tidak boleh berada di belakang meja. Haram. Oh, Kalau you leader, sejatinya leader adalah turun ke lapangan, rangkul. dampingin staff lu, Iya. carikan solusi ketika dia ada masalah, solve problemnya seperti apa, itu leaders. Oke. Kalau lu duduk di belakang meja itu bukan leaders, itu bossy. Bos. Oh, bossy. Yang bossy doang, lu gini gitu. Oh itu malah nggak maksimal ya bang? Nggak kerjanya? maksimal. Oke. Menurut saya loh ya, jadi Iya, iya. metode saya, Tapi metode sama. leadershipnya adalah metode leadership yang kita nggak boleh hanya di belakang meja. Iya, Harus siap. Oke, kerja. luar biasa. Tadi kita udah belajar banyak banget tuh ya Bang ya. Dari Semoga awal semoga menginspirasi menginspirasi buat dari teman-teman. pengalaman kita ya kan. Yes. Dari kisahnya Bang John nih sangat menginspirasi banget. Yang singkat tiba-tiba bisa luar biasa ya. Karena Iya. memang takdir kita ngikutin takdir hasilnya kayak gimana. Yang tugas kita adalah berproses aja ya Bang. ya? betul, sama kayak kamu lah dulu dari ojek online. Iya. Sekarang kamu di posisi ini. Banyak hal-hal yang kamu putuskan untuk jadi gebrakan dan lain-lain. Akhirnya kamu sekarang dikenal orang. Dari tadi kan di Rio dibilang jalan-jalan orang pada pengen Iya. foto mengidolakan kamu. Jadi singkatnya adalah bagaimana kita bisa terus jadi influencer yang terbaik Iya, buat masyarakat Indonesia. Yang menginspirasi. Menginspirasi orang bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk sukses. Setuju nggak? Setuju banget. Dan Jadi jangan putus asa ya, Bang, ya. jangan putus asa. Nggak harus anak orang kaya. Iya. Nggak harus pendidikan tinggi. Gue lulusan SMA, bro. Sama gitu. Gue nggak mampu kuliah. Ya, karyawan gue semuanya S1, S2, ada yang S3 karyawan juga? saya. Oh. Ada yang S3 karyawan Luar saya. biasa. Tapi juga ada juga yang SMP. Iya. Ada SMP. Jadi saya nggak pernah wawancara nih, saya nggak pernah lihat lu lulusan mana, nggak pernah. Yang saya lihat yang pertama adab, attitude dulu. Dan bisa kerja atau enggak? Dan bisa kerja apa nggak? Capable nggak dia? Dia Dan punya mau belajar sih. Dan mau belajar Mau nggak? belajar aja ya. Karena nggak ada orang pinter, bro. Iya. Yang ada orang yang rajin apa males. I see. Kalau dia rajin, pinter. Kalau dia males, meskipun dia pendidikannya tinggi, dia males, Iya. lama-lama jadi bodoh. I see, oke. Gitu. Nah ini luar biasa nih. Kalau gue perhatiin ya, kayak Romi Rafael, Rudi Salim, Bang John, kita SMA semua. Iya, SMA. Iya kan, karena lu Orang dulu tua nggak nggak mampu, mampu, orang tua sama nggak berarti gitu. Jadi memang ketika kita terlahir di keluarga yang nggak mampu, bukan berarti kita emang hidup gue begini-gini aja. Itu gitu. malah privilege, bro. Privilege. Itu malah privilege buat saya. Orang yang lahir dari keluarga sederhana, dia punya privilege lebih tinggi daripada orang yang lahir dari orang keluarga kaya. Kalau dia sadar, privilege-nya adalah kamu dikasih kesempatan untuk berjuang. Coba kalau lu jadi anak orang kaya, lu hidup lu Dari udah ngalir awal, gitu dari aja, kecil ya. duit tinggal minta. Orang yang ngerasain berjuang itu asik, bro. Jadi privilege justru itu suatu kemewahan tersendiri yang dimiliki oleh orang-orang yang nggak punya uang, yang miskin itu tuh malah justru kita sama. Iya sama. Makan nasi, dua nasi, kita makan warteg Makan bareng, warteg sama, ya kan? iya. Kita semua Nggak ada sama. bedanya. Iya, Dan iya. jangan pernah jadi pribadi yang sombong. Jangan. Jangan pernah jadi pribadi yang sombong. Yang Iya. saya tadi bilang di warteg, Iya. hartamu boleh bertambah seberapa banyak pun, tapi jangan pernah
karaktermu berubah. Berubah. Oh, luar biasa. Karena kita itu dihargain orang, kita dibilang manusia seutuhnya ketika kita respect sama orang dulu. Ketika kita bisa menghargai orang lain dulu. Bukan kita minta dihargain orang dulu. Lu hargain gua dulu dong. Terus orang jawab, siapa lu suruh gua suruh ngargain lu. Iya, mendingan saling kayak kita berusaha menghargai dan orang-orang yang berpikiran pengen menghargai juga. Kalaupun jadi dia nggak saling, balas, ya. kalaupun dia nggak balas ngargain kita, tugas Ya, kita udah, ya menghargai orang lain dulu. Iya, iya. Dimulai dari diri kita Iya, ya, Bang ya. tugas kita ini harus menghargai orang lain dulu. Siap. Perkara dia mau balik hargain kita atau enggak, ya itu urusan dia lah. Iya, iya betul. Wah, luar biasa. Terima Ya, kasih banyak. thank you Bang banget John. Bro Marcel udah Sama-sama. berkenan datang juga. Siap. Jangan kapok-kapok ke sini. Tapi gua pastiin lu ntar kesini lagi karyawan gua nggak akan bilang kalau lu bosnya. Wih. Dijagain langsung. Susah nanti gue panggilin yang lebih kuat daripada Wih. lu. Thank you Bro Iya, Marcel siap, buat siap. silaturahminya, Iya, sukses juga sama-sama. buat kamu. Amin. Semoga berkah semuanya, jadi inspirasi buat banyak orang. Ya, thank you Bro ya. Terima kasih Thank you, banyak. Bro. Yuk. Sehat-sehat ya. Ya udah, gue tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Wih, jangan ngatur Tuhan.